Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Widianti Pertiwi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang persamaan kuadrat untuk kelas 9. Jadi, apa sih itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Secara umum, bentuk persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c adalah bilangan real. Catatannya di sini yaitu a adalah koefisien dari x kuadrat atau angka di depan x kuadrat. B adalah koefisien dari x yaitu angka di depan x, dan c adalah konstanta atau suku tetap atau angkanya saja yang tidak ada variabel yang mengikutinya. Contoh untuk menentukan nilai A, B, dan C. Di sini ada soal 4x kuadrat minus 2x plus 6 sama dengan 0. Maka A-nya 4, B-nya negatif 2, dan C-nya 6. Mengapa A-nya 4? Karena angka di depan x kuadratnya yaitu 4. Dan B-nya mengapa negatif 2? Karena angka di depan x-nya yaitu negatif 2. Contoh 2. Nyatakan bentuk persamaan x kuadrat minus 4 sama dengan 3 dalam kurung x minus 2. Dalam bentuk persamaan kuadrat, kemudian tentukan nilai A, B, dan C. Berarti kita pertama harus menentukan persamaan kuadratnya dulu. Jawab. Nah, maka hasil dari x kuadrat minus 4 sama dengan 3 dalam kurung x minus 2, kurung tutup yaitu x kuadrat minus 4 sama dengan 3x minus 6. 3x ini didapat dari 3 kali x, dan negatif 6 ini didapat dari 3 dikali negatif 2. Dan dari sini kita 3x minus 6-nya kita akan pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka untuk nilai positif akan menjadi negatif, dan untuk nilai negatif akan menjadi positif. Jadi, x kuadrat minus 4 minus 3x plus 6 sama dengan 0. Dan karena di sini nilai c-nya ada 2, negatif 4 dan 6, maka kita langsung jumlahkan saja, yaitu x kuadrat minus 3x plus 6 negatif 4 sama dengan 0. Maka hasilnya x kuadrat minus 3x plus 2 sama dengan 0. Dan di sini kita harus mencari nilai A, B, dan C-nya juga. Maka nilai A, B, dan C-nya yaitu A sama dengan 1, karena di depan x kuadrat tidak ada angka lagi, berarti nilai A-nya itu 1. Dan untuk nilai B-nya, karena di depan x-nya adalah negatif 3, maka nilai B adalah negatif 3, dan C-nya adalah 2. Cara menentukan akar persamaan kuadrat, yaitu ada 3 cara. Ada memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik atau rumus ABC. Di sini akan dibahas untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Di metode ini kita akan memfaktorkan persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat plus bx plus c menjadi dalam kurung x plus p kurung tutup dalam kurung x plus q kurung tutup. Jadi, untuk memfaktorkan harus dicari bilangan p dan q. Sedemikian hingga b itu adalah hasil dari p ditambah q, dan c-nya sendiri yaitu hasil dari p dikali q. Kita langsung saja ke contoh soal ya. Di sini, saya mempunyai contoh soal x kuadrat plus 9x plus 14 sama dengan 0.
Dari soal tersebut didapati nilai B sama dengan 9 dan nilai C-nya 14. Untuk mencari nilai P dan Q, berarti nilai P dan Q jika dijumlahkan maka hasilnya yaitu nilai dari B kan? Dan karena nilai B di sini adalah 9, maka P ditambah Q harus berjumlah 9. Dan jika P dan Q dikalikan, hasilnya itu ya C kan? Maka P dan Q jika dikalikan hasilnya harus 14. Dan akar persamaan kuadrat yang memenuhi yaitu X kuadrat plus 9X plus 14 sama dengan P-nya yaitu 2 dan Q-nya yaitu 7 atau sebaliknya pun boleh. Pokoknya 2 ditambah 7 hasilnya akan menjadi 9. Berarti memenuhi syarat untuk menjadi nilai P dan Q karena hasilnya itu 9. Dan memenuhi syarat juga jika dikalikan P dan Q-nya yaitu hasilnya menjadi 14. Maka bentuk persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat plus 9X plus 14 sama dengan X plus 2 dikali X plus 7. Maka didapati X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 7 sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan nilai akar-akarnya yaitu X sama dengan negatif 2 dan X negatif 7. Mengapa di sini menjadi negatif? Karena di sini X plus 2. 2-nya kita pindah ruaskan menjadi sebelah kanan. Pokoknya kalau ada suatu angka yang pindah ruas, berarti jika tadinya positif, maka akan menjadi negatif. Dan misalkan negatif tadinya akan menjadi positif. Maka itu akar-akarnya yaitu negatif 2 dan negatif 7 yang memenuhi akar persamaan kuadrat dari soal tersebut. Nah, di video kali ini saya akan hanya membahas sampai mencari akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan saja. Untuk cara lainnya akan dibahas di video selanjutnya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.